Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah taala anugerahkan nikmat kepada kita semuanya, nikmat sehat, nikmat sempat dan juga nikmat-nikmat yang lain, sehingga pada malam hari ini kita bisa memulai kembali kajian kita yang beberapa waktu kita libur karena Syawal dan Ramadan, dan insya Allah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita untuk membaca, mengkaji bersama-sama kitab Al-Muyassar yang pada pertemuan yang telah lalu kita sampai, kalau tidak salah, pada pembatal maskhul khuffaini, itu yang terakhir kita baca. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita mulai kembali, kita buka kembali kitab Fikih Al-Muyassar, dan pada malam hari ini bab yang akan kita baca bersama adalah Babus Sabi', bab yang ketujuh, bab yang menjelaskan fil ghusli, bab yang menjelaskan tentang mandi, bab yang menjelaskan tentang mandi. Wa fihi masail, pada bab yang menjelaskan tentang mandi ini ada beberapa persoalan, ada beberapa masalah yang akan dibahas. Al-mas'atul ula, permasalahan yang pertama adalah maknal ghusli, makna dari mandi itu sendiri. Mandi yang dimaksud di dalam syariat itu seperti apa, wa hukmuhu, dan juga hukum ya yang berkaitan tentang mandi ini, hukumnya apa, wa daliluhu, dan dalil-dalil yang mendasari tentang mandi dengan sekian syariat, aturan pembahasan yang di dalamnya apa saja. Ini yang akan dibahas, akan dibaca, kita telaah pada bab ini. Yang pertama adalah maknahu, makna dari mandi itu sendiri. Al-ghuslu, ya, al-ghuslu yang dinamakan ghuslu, ya, ini bisa bacanya ghuslu, bisa ghuslu, dua-duanya benar dan boleh, ya. Ghuslu, ya, maknahu al-ghuslu lughatan, ghuslun atau mandi secara bahasa itu adalah masdarun min ghasala syai',
Mandi secara bahasa itu diambil dari kata ghasala syai', yaitu membasuh sesuatu. Jadi mandi itu makna secara bahasa adalah ghasala syai', ya, membasuh sesuatu. Kita ingat dulu pada pembahasan masalah mandi, masalah wudu, bahwa namanya ghasala itu maknanya adalah sailil ma, mengalirkan air. Jadi nanti berbeda antara mandi dan diseko, ya. Ibu Pak Preso diseko, ya. Diseko itu wegah adus, ya. Mau mandi males, kemudian ambil sapu tangan, dibasahi dengan air hangat, lalu kemudian diusap-usap. Nah, itu diseko namanya kalau anak-anak masih kecil. Itu berbeda. Namanya ghuslun itu sailil ma. Jadi air itu memang sampai mengalir, ya, sampai mengalir. Maka dulu pada masalah wudu kita sampaikan perbedaan antara mengusap kepala, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah. Membasuh wajah, tangan dan kaki beda dengan mengusap kepala. Ya, sehingga kalau kita lihat namanya membasuh wajah itu yang namanya air sampai mengalir. Tangan juga sampai mengalir, kaki juga sampai mengalir. Berbeda dengan mengusap kepala. Namanya mengusap itu artinya cukup diusap. Sehingga sebenarnya kurang pas kalau kita melihat ada orang yang berwudu, mohon maaf, kadang pecinya dinaikkan sedikit, ambil air dikabyuk-kabyuk. Nah, itu salah konsep itu. Ya, kepala itu bukan dikabyuk tapi diusap. Sedangkan wajah, tangan dan kaki itu dibasuh. Namanya dibasuh itu air sampai mengalir, sekalipun kadar banyak sedikitnya tergantung situasi dan kondisi. Maka mandi itu terambil dari kata ghasala syai', yaitu membasuh sesuatu, yaghsiluhu ghaslan wa ghuslan, ya, terambil dari kata ghaslan atau ghuslan. Wa huwa, yaitu tamamu ghuslul jasadi kullih. Secara bahasa yang dinamakan mandi itu adalah tamamul ghuslul jasadi kullih, menyempurnakan membasuh jasad secara keseluruhan. Dengan kata lain, yang dinamakan mandi itu adalah membasuh badan, meratakannya ke sekujur badan. Itu yang dinamakan mandi. Kalimat jasadi kullih, jasad secara keseluruhan, itu berarti dari ujung rambut atau ujung kepala. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu yang namanya mandi. Maka ketika seseorang mandi hanya awak-awakan, perisa awak-awan itu mandi tapi hanya sampai leher, ya. Kepalanya enggak, ya. Kenapa? Sampunnya biar irit, ya, sehingga yang mandi hanya leher sampai bawah. Secara syariat itu tidak dinamakan mandi. Sekalipun aghlab di tempat kita itu sudah dikatakan mandi. Karena di tempat kita ada istilah mandi dan mandi keramas. Itu ada mandi dan mandi keramas. Kalau mandi itu berarti leher ke bawah, kalau keramas itu seluruhnya. Itu dalam bahasa kita sehari-hari. Tetapi dalam bahasa fikih yang dinamakan mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh, membasuh, ya, badan dengan air secara keseluruhan. Berarti keseluruhan itu dari ujung kaki sampai ujung kepala atau ujung rambut. Ini secara bahasa. Wa maknahu syar'an, adapun secara syariat,
ya, mandi itu adalah ta'mimul badani bil ma'i, meratakan. Takmim itu meratakan, ya, meratakan. Takmimul badani bil ma'i, meratakan air ke seluruh badan, ke sekujur badan, sama. Takmimul badan bil ma, meratakan ke seluruh badan dengan menggunakan air. Kalimatnya seluruh badan, dari ujung rambut atau ujung kepala sampai ujung kaki atau kuku, ya, ujung kepala, ujung kaki, ujung rambut, ujung kuku. Atau isti'malu ma'un tahurun, atau lebih lengkapnya yang dinamakan mandi itu secara syariat dalam perspektif fikih, mandi itu adalah menggunakan air yang suci, menggunakan air yang suci fi jami'il badani, untuk sekujur badan, ya, menggunakan air yang suci. Berarti kalau airnya tidak air suci tidak dinamakan mandi. Mandi itu menggunakan air yang suci, digunakan untuk sekujur badan ala sifatin makhsusatin, dengan cara-cara yang tertentu, dengan cara-cara yang tertentu, tidak asal-asalan. Mandi akan bernilai ibadah ketika tata caranya mengikuti syariat, mengikuti aturannya. Ala wajhi ta'abbudi lillahi subhanah, dengan satu niat sebagai sebuah ta'abbud, ya, dengan satu niat sebagai sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ala wajhi ta'abbud sebagai sebuah peribadatan itu ada kalanya mandi itu tidak menghilangkan hadas. Secara syariat, mandi itu digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Tetapi ada mandi itu murni ta'abbud, sebagai sebuah peribadatan kepada Allah. Karena apa? Dengan mandi itu hadasnya tidak hilang. Contoh mandi apa? Mandinya orang yang sudah meninggal dunia, dengan cara dimandikan, hadasnya tidak hilang karena dia memang tidak berhadas. Tetapi apa? Di situ adalah ta'abbud, ada niatan sebagai sebuah bentuk peribadatan kepada Allah. Jadi ibu bapak, kita mandi itu, ya, dalam perspektif syariat, mandi itu adalah meratakan air ke seluruh badan dengan cara-cara yang sudah ditentukan, dengan cara-cara tertentu, dan niatnya adalah ta'abbud sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Maka ketika seseorang itu mandi, niatnya adalah niat ibadah, ya, niat ibadah dengan cara-cara yang ditentukan dan karena sebab yang tertentu pula, maka itu akan bernilai ibadah. Ada kalanya mandi itu diwajibkan, ada kalanya mandi yang disunahkan. Ini makna mandi. Jadi mandi itu meratakan air ke sekujur badan dengan cara tertentu, niatnya adalah ibadah. Kemudian yang kedua, hukumnya, ya, hukumnya. Wal ghuslu wajibun idza wujida sababun liwujubih. Mandi itu hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya mandi itu hukumnya wajib. Kapan? Idza wujida sababun liwujubihi, ketika didapati sebab-sebab yang mewajibkannya. Mandi itu hukumnya apa? Wajib. Jika didapati sebab-sebab yang menjadikan mandi itu wajib.
atau jika didapati sebab-sebab yang mewajibkannya. Tetapi bisa jadi sunnah kapan? Idza wujida sababun li sunnatihi. Ketika ada sebab-sebab yang menjadikan mandi itu menjadi sunnah. Jadi mandi itu ada kalanya wajib, ada kalanya hukumnya adalah sunnah. Kapan? Ketika ada sebab yang menjadikan ia wajib, berarti mandi itu wajib. Ketika sebab-sebab yang menjadikan atau sebab-sebab menyebabkannya menjadi sunnah, maka mandi itu hukumnya adalah sunnah. Liqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ayat yang panjang ya. Ayat yang ke-6 ini ayat yang terkait tentang tata cara bersuci, baik wudu maupun mandi, bahkan tayamum. Al-Maidah ayat 6 ya, ini ayat yang panjang, dasar-dasar terkait tentang bersuci. Allah Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum junuban fattahharu. Wa in kuntum, dan jika kalian, kuntum, jika kalian semuanya junuban ya, junuban, ini ada fathah tanwin, junuban. Jika kalian dalam keadaan jinabat ya, tanwin fathah tanwin ini kalau dalam bahasa Arab adalah hal, keadaan. Wa in kuntum junuban, jika kalian semuanya dalam keadaan junub, dalam keadaan jinabat, fattahharu, maka bersucilah kalian. Fattahharu ya, di sini para mufassir memaknai maka mandilah kalian. Jika kalian dalam keadaan jinabat, kalau dalam keadaan junub maka mandilah. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wal ahaditsul lati warada fiha kaifiyatil ghusli an adadi minas sahabati naklan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalatun ala wujubih. Kemudian hadis-hadis yang disebutkan tentang tata cara mandi yang diriwayatkan oleh para sahabat, yang dinukil dari tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalatun, ini menunjukkan ala wujubi, atas wajibnya mandi itu. Artinya ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis yang disebutkan oleh para sahabat tentang tata cara mandi ya, yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nukilan hadis dari para sahabat ini yang menjelaskan tentang tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalatun ala wujubihi, ini menunjukkan tentang wajibnya mandi itu. Wasayati tarfu minha qoriban insyaallah, dan akan datang bagian-bagian darinya penjelasan sebagai berikut ini insyaallah. Ini terkait tentang hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah mujibatihi, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Nah, ini yang poin penting ya di sini. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Wa yajibul ghuslu lil asbabil atiyati, diwajibkannya mandi karena sebab-sebab berikut ini. Mandi menjadi wajib karena beberapa penyebab, beberapa sebab berikut ini. Yang pertama adalah khurujul maniyya min makhrajihi. Yang pertama adalah yang menyebabkan mandi itu menjadi wajib, itu adalah khurujul mani, keluarnya air mani, air sperma, min makhrajihi, dari tempat keluarnya. Keluarnya sperma dari tempat keluarnya. Wa yustaratu ayyakuna
dafqan biladzatin min dzakarin au untha. Para ulama mensyaratkan ketika air sperma ini keluar, ayyakuna dafqan, disyaratkan keluarnya itu adalah dafqan. Dafqan itu memancar. Bahasa Jawanya muncrat. Ya memang begitu bahasa fikihnya. Sebagian ulama mensyaratkan ketika air sperma itu keluar, syaratnya adalah dafqan, memancar dengan deras, muncrat bahasanya. Biladzatin, dan keluarnya disertai dengan rasa ladzat, rasa nikmat. Keluar air sperma dari tempat keluarnya dengan memancar, ya, dan diikuti dengan biladzatin, dengan rasa nikmat, min dzakarin, baik itu dari kaum laki-laki, jenis laki-laki, au unsa, maupun kalangan perempuan. Jadi sebagian ulama mensyaratkan ketika air sperma itu keluar, maka keluarnya itu adalah dafqan. Dafqan itu memancar. Kemudian ya disertai dengan kenikmatan, memancar, tidak meleleh tapi memancar. Kenapa? Karena barangkali ketika air sperma itu keluar tidak dengan memancar dan tidak disertai dengan kenikmatan, barangkali dia sedang mengalami sakit. Berarti ada sesuatu yang tidak beres pada tubuhnya. Ketika tiba-tiba air spermanya keluar, tidak memancar dan tidak disertai dengan rasa nikmat, itu barangkali ada persoalan. Maka para ulama mensyaratkan kalau seperti itu ada dalam kondisi sadar, ya, dalam penuh kesadaran, tiba-tiba air nutfah, air spermanya keluar tidak memancar, bahasa Jawanya mak deledek, begitu, tanpa disertai dengan kenikmatan, itu tidak mewajibkan mandi. Sebagian ulama mengatakan demikian. Karena ini memang kondisinya seperti itu. Kenapa? Karena keluarnya air sperma itu berbeda dengan keluarnya air kencing. Air kencing keluar itu karena sisa-sisa kotoran. Tetapi air sperma itu keluar dari semua organ tubuh yang ada. Maka ketika seorang itu mengeluarkan air sperma, maka kondisinya akan lelah atau lemah. Karena semua organ itu mengeluarkan bagian-bagian sel kecilnya untuk menjadi sperma itu. Maka ya ketika air sperma itu keluar dengan dafqan, dengan memancar, kemudian disertai dengan rasa nikmat, maka dalam kondisi seperti itulah dia wajib berwudu. Liqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, ya, ayat yang ke-6 surah Al-Maidah tadi kita baca, wa in kuntum junuban fattahharu, apabila kalian ya dalam kondisi jinabat, kondisi junub, fattahharu, maka mandilah. Waliqouli sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, idza faddahtal ma'a faghtasil. Idza faddahtal ma'a, apabila air memancar itu muncrat tadi bahasanya. Idza faddahtal ma'a, jika kamu mendapati air yang memancar, ya, artinya ini air nutfah. Kalau kalian mendapati air nutfah kalian, sperma kalian keluar dengan memancar, faghtasil, maka mandilah. Malam yakunna iman wa nahwihi fala tustaratul ladzah, kecuali dalam kondisi tidur atau sejenisnya, maka ketika nutfah itu keluar, sekalipun tidak tahu memancarnya,
atau ya tidak disertai dengan kelezatan, kalau itu dalam kondisi tidur maka dia tetap harus mandi. Jadi tadi kita maksudkan ya syarat memancar dan nikmat itu dalam kondisi sadar, ya dalam kondisi penuh kesadaran. Tetapi dalam kondisi tidur kita tidak tahu air itu memancar atau tidak, nutfah itu ketika keluar. Atau ketika dalam kondisi tidur tidak merasakan adanya kenikmatan, maka sekalipun tidak kita ketahui memancar atau tidak, kemudian juga tidak disertai dengan rasa nikmat, maka kalau itu keluar dalam kondisi tidur tetap mewajibkan mandi. Li'anna naim qad la yukhissu bih, sebab ketika orang itu dalam kondisi tidur dia tidak akan menyadari, tidak akan merasakan sesuatu yang menimpanya. Kalau dalam kondisi tidur mbok dioyak-goyak mawon mboten krasa. Kalau tidurnya itu lelap, ditawani duit sak gepok niku yo gitu, baru tidur ya, kemudian merem itu dikasih uang sak gepok itu yo ndak tahu karena memang kondisi tidak sadar. Nah, kondisi tidur itu tidak mengetahui, la yukhissu bih, dia tidak merasakan sesuatu. Sekalipun kadang ada satu kelainan. Ada orang dalam kondisi tidur bisa berjalan-jalan, ya. Tidur bisa berjalan-jalan. Ya, pernah saya sampaikan dulu di Keranggan itu ada orang tidur itu dia bangun, ya, kemudian berjalan-jalan, matanya melek, tapi pikirannya tidur. Dia ke dapur makan delay, kedelai kan semangane ngocak itu, habis dua unting, dia tidak sadar, betul tidak sadar itu, tidur lagi. Ditanya istrinya itu nggak ngaku sama sekali, dia tidak sadar. Itu ada kelainan. Apa Mas Arif namanya seperti itu? Bukan ngelintur. Nek ngelintur kan gerak-geru. Jadi itu kelainan. Saya lupa istilah medis itu. Jadi dia berjalan malam hari, dia bangun, kemudian berjalan ke dapur, kemudian iseng gelitis, tahu gelitis nggih? Gelitis ini goleki barang-barang sing disimpan itu, kemudian dapat kedelai 2 unting dihabiskan. Kalau tahu kan tinggal nyepluk kan, kalau tahu ya, atau tempe kan tinggal, ini kedelai kan kecil, kedelai Jawa itu, bukan kedelai yang sekarang yang besar-besar, idamame itu kan besar-besar. Kedelai dulu, kedelai Jawa kan kecil-kecil, semangane ngoceki kemudian ngeplok dan habis, dia tidak sadar sama sekali. Ya, itu kelainan namanya. Nah, jadi kalau orang dalam kondisi tidur itu kan memang dia tidak sadar, ya, dia tidak sadar, tidak merasakan. Maka sekalipun dia tidak merasakan adanya kenikmatan, kemudian dia tidak mengetahui air nutfah sperma itu keluarnya memancar atau tidak, maka ketika bangun tidur ia dapati ada bekas-bekas nutfah yang keluar, maka dia diwajibkan untuk mandi. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam lima sa'ala, ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, ada seseorang yang bertanya, hal alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat, apakah kaum perempuan itu punya kewajiban mandi jika dia mimpi basah? Apakah perempuan itu mandi jika dia mengalami mimpi basah? Ini dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Karena jarang-jarang, ya, yang paling banyak mimpi basah itu kaum laki-laki. Kaum perempuan ada tapi jarang-jarang. Maka ditanyakan di sini. Kalau ada seorang perempuan kemudian dia mimpi basah, ya, mimpi basah, bangun tidur mendapati ada bekas-bekas sperma keluar dari tempat keluarnya, maka kalau ada wanita seperti itu apakah dia berkewajiban mandi? Nabi mengatakan, na'am, iya, idza ra'atil ma',
jika dia memang mendapati ada air atau bekas nutfah yang keluar yang barangkali menempel pada pakaiannya, pada kain yang ia pakai. Maka ini yang ditanyakan terkait tentang perempuan. Karena apa? Ya, secara umum lebih jarang daripada kaum laki-laki. Tetapi Nabi tetap mengatakan, "Na'am, ya, dia wajib mandi idza ra'atil ma', ketika ia melihat ada air atau bekas air yang keluar." Wa hadza kulluhu mujma' ya alaihi. Dan yang seperti ini sudah menjadi ijma', kesepakatan di kalangan para ulama. Tidak ada yang mengingkari. Ulama sepakat bahwa ketika nutfah itu keluar pada diri seseorang, ya, maka itu mewajibkan ia mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu bapak, sama rahimakumullah. Yang kedua, nah ini bahasanya vulgar ini yang kedua ini. Ya. Yang kedua, taghyibu khashafati dzakari kulliha au qadraha fil farji. Ya, mohon maaf, saya bahasakan dengan bahasa yang vulgar biar cetok. Yang kedua adalah taghyibu khashafati dzakari. Ya, taghyibu hilangnya, terbenamnya khashafatu dzakari, kemaluan seorang laki-laki, kulliha semuanya, au qadraha atau sebagiannya, fil farji pada kemaluan perempuan. Jadi terbenamnya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, keseluruhannya atau sebagiannya, wa illam yahsulul inzal, sekalipun tidak menyebabkan keluarnya sperma. Kalau tadi kan keluarnya sperma, kalau ini ya taghyib. Jadi ketika zakar seorang laki-laki, zakar itu terbenam ke kemaluan perempuan, ke farji perempuan, keseluruhannya atau hanya sebagiannya. Kalimatnya atau hanya sebagiannya. Bahasa Jawanya meng saidi. Ya, saidi itu apa? Ya, saidi. Saidi itu sedikit itu. Jadi seluruhnya atau sebagiannya ya ke kelamin perempuan, wa illam yahsul inzal, sekalipun tidak sampai menyebabkan keluarnya sperma. Jadi kalau sudah ketemu masuk sekalipun tidak keluar sperma, maka tetap harus mandi. Bila hailin, tanpa hail. Tanpa hail itu tanpa apa namanya? Tanpa aling-aling ya, tanpa kain pembatas. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina syu'abihal arba, ketika ada kaum laki-laki menduduki cabang 4 dari kaum perempuan. Nah, ini bahasa kinayah ini. Ketika ada seorang laki-laki menduduki kaum perempuan hingga menempellah 4 cabangnya, yaitu kedua lututnya, kedua kakinya, ini wa massal khitanul khitana. Nah, di sini yang paling jelas ini kalimatnya, wa massal khitanu khitana, dan telah menempel khitannya laki-laki dengan khitannya perempuan, menyenggol to'i. Nah, gitu. Jadi sekalipun hanya nyenggol saja, wajabal ghuslu, itu sudah mengharuskan mandi. Jadi ketika khitanul khitana, khitannya laki-laki dan khitannya perempuan, ya, yang di tempat kita yang dikenalkan yang khitan laki-laki. Kalau khitan perempuan di tempat kita kan jarang-jarang gitu. Sing paling enten kan khitan laki-laki njur rame-rame.
Jadi undang-undang itu kalau khitan laki-laki. Kalau di tempat saya dulu ya undang-undang banyak itu ya, tapi sampai apa namanya nyukur rambut sing ra kena dijungkati ya, itu kalau zaman dahulu itu. Ketika khitan laki-laki dan khitan perempuan itu sudah bertemu, massa itu artinya menul, nempel. Wajabal huslu, maka itu sudah mengharuskan mandi. Lakinna la yajibul huslu fi hadhil halah illa ala ibnu asyar au bintu tis'un fama fauqa. Tetapi perlu diketahui yang seperti ini tidak diwajibkan mandi kecuali atas anak laki-laki yang usianya 10 tahun ke atas dan atau anak perempuan yang usianya 9 tahun ke atas. Kurang dari itu tidak diwajibkan mandi, tapi ya tidak boleh kan itu. Artinya ini apa namanya ada batas-batas secara syariat. Wah berarti 100 njur kena enggak, ini jangan salah, jangan gagal fokus ya. Ini memang kewajibannya terkait apa mukallaf ya. Kalau sudah 10 tahun itu rata-rata sudah balik, 9 tahun sudah balik. Itu karena di Arab Saudi ya, di sana itu kan orang-orang kan lebih blongsor ya dibanding tempat kita. Besok blongsor itu nama longgor. Jadi 10 tahun di sana itu sudah gede-gede. 9 tahun di sana itu sudah gede-gede. Tapi tahu di tempat kita kan 10 tahun masih anak-anak. Apalagi zaman dahulu ya, mbiyen niku cah gede-gede ya. Itu do atus nang Blumbang bareng-bareng lanang wedok. Dulu usia kakak saya wis gede-gede itu do ra isin. Atus ciblon ting Blumbang lanang wedok dadi siji durung do nalar. Nah sekarang seperti itu sudah tidak lazim lagi ya, karena sekarang usia balik itu kelihatannya sudah mulai lebih muda ya. Kalau dulu gede-gede itu urung do balik-balik set doplong nggak ngerti pokok ya. Kalau sekarang kan cilik-cilik sudah ada ngerti itu ya. Maka usia baliknya itu semakin kesini itu semakin relatif muda. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu bapak jamaah rahimakumullah, yang ketiga yang mewajibkan mandi itu adalah Islamul kafiru walau murtadan. Ya, masuk Islamnya orang kafir sekalipun ia murtad. Masuk Islamnya orang kafir sekalipun dari orang yang murtad. Sudah Islam keluar dari Islam ya, menjadi orang kafir mawon nggih. Dan muslim kangel nyebut nggih. Karena kalau nanti sebutannya non muslim surat Al-Kafirun jeneng apa sebutannya niku? Surat non muslim. Dan itu ndak usah diperdebatkan ya, teko di apa adanya saya itu bahasa Al-Qur'an, ndak usah diangkat, ndak usah dikomentari ya, perlakukan sebagaimana apa adanya. Ya jadi rame itu kan karena diangkat sampai macam-macam. Padahal dari dulu tidak pernah ada persoalan sebutan-sebutan itu ya. Kan hanya lebay saja, kurang gawean, kemudian mengangkat sesuatu yang mestinya tidak perlu diangkat. Masuknya seseorang ke dalam agama Islam sekalipun dari orang murtad, orang Islam keluar dari Islam lalu masuk Islam lagi ya. Adakah? Ada. Sebabnya apa? Faktornya banyak. Ketidaktahuan. Dulu tahun berapa nih? Famili saya itu di Mentawai ya. Mentawai itu Sumatera Barat, kepulauan. Itu unik. Jadi famili saya itu tugas dakwah di sana. Ada tugas dakwah 1 tahun. Itu karena di satu perkampungan ya, perkampungan pinggiran itu konon dulu ada yang satu kampung tidak disebutkan namanya. Jadi musim Idul Adha
karena tidak kebagian kurban, daging kurban, akhirnya rame-rame keluar dari Islam. Tetapi kemudian informasi itu didengar, sehingga family dan teman-teman di sana itu menghubungi teman-teman di Padang, ini harus dikirimkan ya daging kurban. Akhirnya sore dikirimkan, esok hari setelah kurban disembelih kembali masuk Islam lagi. Ini kan sepele sekali. Ya kok, ya memang seperti itu. Ya, jadi karena ketidaktahuan, karena ketidakfahaman seperti itu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Qais bin Asim hina aslama ayyaghtasila. Disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Qais bin Asim ketika ia masuk Islam, maka Nabi perintahkan untuk ayyaghtasila, untuk mandi. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah, tetapi yang paling masyhur di kalangan para ulama, masuk Islamnya seseorang dari luar Islam menjadi Islam, mandi itu hukumnya adalah wajib. Maka barangkali di antara ibu bapak yang mendapati family, teman, rekan kebetulan masuk Islam jadi mu'alaf, maka setelah prosesi disyahadatkan itu yang segera dilakukan adalah dia supaya mandi. Mandinya mandi besar dari ujung kepala sampai ujung kaki, karena yang ma'ruf di kalangan para ulama itu adalah hukumnya wajib. Sekalipun sebagian ulama memandang itu adalah sunnah ya, tetapi yang ma'ruf di kalangan para ulama itu hukumnya adalah wajib. Yang keempat, inqata udamul haidi wan nifas, berhentinya keluarnya darah haid dan nifas. Ya, berhenti keluarnya darah haid dan nifas. Li hadisin Aisyah, berdasarkan hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah binti Abi Hubash, ya, ketika beliau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubash, mengatakan idza aqbalatil haidati, ketika kamu mendapati haidmu, fada'iyas shalah, tinggalkanlah salat. Gimana? Wah, orang haid itu kasihan ya, tidak berpahala. Bukan, berpahala. Berpahalanya itu tidak salat itu berpahala. Berpahala wanita suci itu dengan salat. Berpahala wanita haid itu dengan tidak salat. Haid salat malah berdosa. Berpahalanya apa? Ketika dia tidak beribadah itu berpahala. Maka Nabi mengatakan fada'iyas salat, tinggalkan salat. Wa idza adbarat, tetapi ketika haidmu itu sudah berhenti, faghtasili, kamu mandilah, wasolli, dan sholatlah. Itu kata Nabi. Kalau kamu mendapati haidmu datang atau nifas, tinggalkan salatmu. Tetapi ketika haidmu sudah pergi, maka mandilah dan sholatlah. Kalimat mandilah ini oleh para ulama difahami bahwa mandi bagi kaum wanita ketika selesai haid hukumnya adalah wajib. Wan nifas kal haidi bil ijma', nifas hukumnya seperti haid menurut kesepakatan para ulama. Terakhir ibu bapak, yang mewajibkan mandi itu adalah al-maut, yaitu mati. Hanya kalau orang mati dimandikan, tidak mandi sendiri. Nek orang mati bisa mandi sendiri, hidup lagi. Nek obah medeni bocah. Nek urip golek duit itu. Jadi ming duit ya situ pikir itu ya. Jadi orang yang mati liqauli sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin, ya, dalam satu hadis, ghuslu ibnatahu Zainab hina tufiyat. Jadi berdasarkan sabda Nabi, ya, sabda Nabi ketika memandikan putri beliau yaitu Zainab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggalkan oleh putri-putri beliau ketika beliau masih hidup. Putra-putra beliau meninggal juga ketika beliau masih hidup. Dan yang hidup, ya, setelah
yang masih hidup setelah Nabi meninggal itu hanya Fatimah. Selain itu meninggal di kala Nabi masih hidup. Jadi Nabi masih hidup itu kehilangan putra putri 6 orang. Jadi luar biasa kesabaran beliau. Ya, kapesan bahasa kita itu sampai 6 orang. Maka ketika putri beliau namanya Zainab meninggal dunia, Nabi mengatakan irsilnaha, mandikan ia. Mandikan ia. Wa qala fi muhrimin, dan ketika Nabi bersabda pada orang yang meninggal dunia ketika dalam kondisi ihram, beliau mengatakan igsiluhu bima'in wasidrin, mandikan ia dengan air yang dicampur dengan bidara. Wadzalika ta'abbudan, ini adalah ta'abbud, sebuah peribadatan. Li'annahu law kana an hadatsin lam yartafi ma baqa'i sababihi, karena seandainya mandi itu tujuannya semata menghilangkan hadas, maka orang yang mati berarti tidak ada kewajiban dimandikan. Kalau mandi itu semata-mata mengangkat hadas, maka di samping mengangkat hadas, mandi itu adalah ta'abbudan, sebagai satu ya wujud ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, itu yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini terkait tentang mandi dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Sampai di sini barangkali yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sebelum saya cukupkan, ada pertanyaan tanpa matur? Oke. Oh, ngaten. Ketika mandi wajib, apakah harus pakai sampo, sabun, dan lain sebagainya? Ibu bapak, mandi itu secara syariat adalah mengguyurkan air, meratakannya ke sekujur badan. Maka ketika air itu sudah merata ke sekujur badan dengan cara yang besok kita sampaikan lanjutannya, maka ketika air itu sudah merata ke sekujur badan dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka itu sudah dinamakan mandi. Ketika seorang jinabat kemudian dia sudah meratakan air ke sekujur badan, seluruhnya terkenai air, maka itu sudah dikategorikan mandi. Adapun dengan sabun, sampo, dan lain sebagainya, itu karena hajah, karena sebuah kebutuhan. Kenapa kebutuhan? Karena barangkali kalau rambutnya tidak disampo nanti tumone kathah. Nah, begitu ya, perisa tumo ya, barangkali tumone kathah. Kenapa kepake sabun? Karena relatif lebih bersih ya, karena kalau tidak dengan menggunakan sabun maka itu ya bersihnya akan kurang. Bisakah yang lain? Dulu ada bidara, ada kalau di Jawa di kampung dulu pakai namanya lerak. Berisa lerak. Lerak niku buah nggih. Jadi bunder-bunder niku, bunder-bunder kados kurma nggih, tapi ndak enak. Nah, itu lerak. Nah, dulu pakai lerak. Karena apa? Karena itu relatif bisa membersihkan. Kalau di peradaban Mesir kuno untuk mencuci pakaian itu dulu dengan air kencing. Sebelum ada sabun itu di air kencing itu dikumpulkan, kemudian dicuci pakai itu saya bersih. Tapi itu kalau dalam Islam tidak diperbolehkan, ya karena itu justru akan menjadi najis. Maka sampo, sabun itu bukan sebuah kewajiban, tetapi itu sebuah hajah, barangkali sebuah kebutuhan. Karena barangkali
kalau karena kita kan sudah kadung mapan saja, kalau kemudian ya seminggu kok mboten sampunan, wah itu rambutnya gemblek barangkali, maka kemudian sampo itu untuk menjadikan lebih bersih dan nyaman ya. Dulu barangkali yo ndak ada. Jadi kalau dulu itu kan rambutnya panjang-panjang ya. Kalau sekarang rambutnya pendek-pendek. Zaman sahabat itu rambutnya kan rata-rata panjang-panjang. Dan waktu itu belum ada sabun ya, secukupnya. Saya ndak bayangkan rambut itu ora tau disampuni. Jur kaya ngopo rasane kan begitu ya. Tetapi dalam sudut pandang fikih, ketika air itu memang sudah merata ke sekujur tubuh, itu sudah dinamakan mandi. Adapun sabun, sampo itu bukan suatu kewajiban, tetapi barangkali itu hanya sebuah kebutuhan kita yang butuh untuk mendampingi itu, sehingga kita rasakan, kita yakini itu akan relatif lebih bersih dibanding yang dengan tidak mengenakan sabun. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Nggih. Mandi keramas pripun? Oh, ngaten. Jadi yang dinamakan mandi itu ya mandi keramas itu. Okay. Jadi mandi itu ya dari ujung rambut sampai ujung kaki, itulah mandi. Nek ming napa niku kalau hanya leher ke bawah itu secara fikih tidak dinamakan mandi. Atau hanya kepalanya saja. Saya dulu punya murid ya, nek kon adus angeli rajama itu. Ya, sekarang sudah dewasa, anaknya sudah 3. Dulu nek kon mandi angeli rajama itu, doyak-oyak kon adus itu. Dan dia hanya apa? Nanti membasahi rambutnya, cekuk, kemudian sprengas danggep sudah mandi itu. Ada dulu. Ya, sekarang tinggal di Solo itu, anaknya sudah besar ya. Kalau ketemu saya tanya, "Isih kok mbiyen aduse?" Dia ketawa, "Niku lak mbiyen Pak Agus." itu. Jadi kemandinya hanya kepala saja. Jadi keramas itu ya yang dinamakan mandi itu ya mandi keramas niku ya. Jadi mandi yang wajib tadi seperti haid, selesai dari haid, selesai dari nifas, masuk Islam, kemudian karena jinabat atau karena berkumpul bersenggama, ini kewajiban mandinya adalah mandi keramas. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau tidak sekujur badan itu belum memenuhi syarat dikatakan mandi. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian bab yang selanjutnya tentang tata cara mandi ya, bagaimana sifat mandi yang diajarkan oleh Nabi. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.